wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aditya Sari. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 IIS dengan materi indeks harga dan inflasi, submateri inflasi di SMA Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, Luar biasa. Hari ini ada tidak masuk? masuk ke semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong salah satu memimpin doa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai, silakan berdiri dulu terlebih dahulu. Berdiri, kita cek kerapian. Rapi. Nah, sudah dimasukkan semua? Ya, alhamdulillah sudah rapi semuanya, boleh duduk kembali. Semuanya pegang kopinya di bawah? Ya, alhamdulillah bawa semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang inflasi. Sebelum kita masuk ke inflasi, nah, kita mau tanya dulu, sudah belajar apa saja kan kita? Sudah belajar apa ya hari ini? Indeks harga. Nah, kita sudah belajar indeks harga ya di pertemuan kemarin ya? Ya. Ingat apa itu indeks harga? Ya, Alvito? Indeks harga adalah suatu rasio perbandingan harga antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Ya, jadi indeks harga itu adalah perbandingan harga tahun ini dengan tahun Sebelumnya. Ada berapa jenis indeks harga ini? Ada berapa jenis? Ada Ya, Omer, ada berapa? 4. Ada 4, apa aja Omer? Indeks 1 indeks harga konsumen, 2 indeks harga produsen, 3 indeks harga petani, 4 indeks harga implisit. Ya, jadi ada 4 ya, indeks harga konsumen dan juga petani, kemudian implisit dan sama yang terakhir ada apa? Dan nomor 3 tadi apa? Indeks harga produsen. Nah, hari ini kita belajar inflasi. Apa hubungan inflasi dengan indeks harga ini? Jadi untuk menghitung indeks harga, untuk menghitung inflasi, kita harus tahu dulu apa itu indeks harga. Jadi inflasi ini dihitung, sebelumnya kita harus menghitung dulu yang disebut dengan indeks harga. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya dibagi 3. Ada 3 yang tergabung dalam tujuan pembelajaran ini. Ada komponen pengetahuan, kemudian komponen sikap, yang terakhir adalah komponen keterampilan. Di pengetahuan ini, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian inflasi dan mengidentifikasi jenis-jenis inflasi dan menganalisis penyebab serta dampak inflasi. Jadi setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menguasai apa itu pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya dan menganalisis dampak dari inflasi. Kemudian di sikapnya ada sikap ingin tahu, teliti, disiplin, tanggung jawab dan kerjasama. Dan terakhir di keterampilan, itu terampil dalam membuat dan menyajikan hasil analisis. Nah, kita kan di sini menyajikan, berarti nanti ada presentasi. Sebelumnya sudah mulai dulu, uang saku kalian berapa? Biasanya kalau sekolah kok 20.000. Karena kita 5 hari aja ya sekolahnya, jadi 20 kali 5 100.000. Kira-kira uang 100.000 ini kalau di sekarang itu bisa dibelikan apa? Sekarang bisa dibelikan apa aja? Geprek, apa lagi? ST, mae, ayam, sosis. Nah, padahal zaman dahulu percaya kalau di tahun 1990 uang 100.000 itu bisa dapat bergram-gram emas. Wow. Ini ada data yang ini diposting oleh Perpustakaan Nasional. Jadi Perpustakaan Nasional ini memposting harga emas tahun berapa ini, tahun berapa, kelihatan nggak dari situ? Kelihatan nggak tahun berapa? Kelihatan banget. Tahun
1.990. Berapa harga 1 gram emas yang 24 karat? 23.000. Nah, 23.000. Kalau uang kalian 100.000 berarti dapat berapa gram? Berapa? 4 gram. Gram. Nah, kalian kalau sekarang tuh kalian tuh dalam 1.000 tuh bisa loh dapat 4 gram. Coba kita lihat lagi ini tahun 1990 ya. Kalau tahun sekarang berapa harga emas? Wah, Berapa harga 1 gram emas? Berapa harganya? 975. Ini adalah salah satu akibat dari adanya inflasi. Jadi pada zaman dahulu kalian kalau 100.000 itu dapat 4 gram emas. Tapi kalau zaman sekarang 100.000 dapat nggak 1 aja gram emas? Nggak dapat. Kalau kita beli berarti 100.000 itu sekitar 0,1 gram aja. Ini perbandingannya jauh ya. Itu adalah akibat dari inflasi. Sudah ada sedikit gambaran tentang inflasi ya? Ya, ada. Nah, ini adalah hal yang akan kita lakukan di pembelajaran hari ini. Nah, nanti akan ada diskusi kelompok, kemudian dalam diskusi kelompok kalian akan mengeksplor literasi. Maksudnya adalah membaca-baca sumber belajar dan lain sebagainya. Kemudian kita akan ice breaking, bermain game, kemudian terakhir ada evaluasi. Di sebelumnya, Ustazah sudah mengingatkan bahwa hari ini kita akan belajar inflasi. Jadi kita akan mengadakan pretest tentang inflasi. Jadi nanti akan ada 5 soal di layar sini. Nanti silakan kalian tuliskan jawabannya di kertas ini ya. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Nah, menurut kalian ini benar atau salah? Tulis di situ, satu benar atau salah. Nah, terjadi peningkatan harga ayam di wilayah Tenggarong pada bulan September 2022. Pernyataan di atas merupakan contoh dari inflasi. Benar atau salah? Pernyataan ketiga. Salah satu penyebab inflasi adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Benar atau salah? Keempat, bank adalah salah satu pihak yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Benar atau salah? Bank itu adalah pihak yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Benar atau salah? Switch dulu sama teman sebelahnya, kita bahas satu-satu di switch, jadi kita tahu berapa benarnya berapa salahnya. Ya. Nah, karena Lana sendiri jadi sudah ditukar dengan teman ya? Sudah. Soal 1. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Benar atau salah? Benar. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga secara terus-menerus. Jadi kalau di sini harga umumnya itu naik, maka disebut dengan inflasi. Kalau harga cenderung turun, namanya apa? Bodong. Temennya inflasi apa namanya? Temennya inflasi apa? Indeks harga itu dia untuk mencari inflasi. Apa namanya? Deflasi. Deflasi. Inflasi ini dia musuhan dengan deflasi. Jadi kalau inflasi itu naik, deflasi itu turun. Kemudian kedua, terjadi peningkatan harga ayam di wilayah Tenggarong. Benar atau salah? Kenapa salah? Karena di sini hanya wilayah Tenggarong. Oh iya. Sedangkan inflasi itu bentuknya adalah nasional. Nasional. Jadi misalnya terjadi peningkatan harga ayam di wilayah Indonesia, itu adalah benar, itu berarti benar. Tapi kalau kamu di sini hanya di wilayah Tenggarong, berarti pernyataan adalah salah. Yang ketiga, salah satu penyebab inflasi adalah banyaknya jumlah uang yang beredar. Benar atau salah?
terjadinya inflasi? Benar. Benar atau salah? Benar. Salah. Kenapa bisa salah? Panen raya itu kan jumlah barang di masyarakat kan banyak ya. Iya. Kalau jumlahnya banyak, harganya turun. turun. Jadi Deflasi. 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 Benar deflasi. Nah, setelah dicek berapa benarnya Berapa? di pertemuan ini, nanti saya akan memberikan skor semuanya. Nanti di akhir skor tertinggi ketiga, skor tertinggi final tertinggi pertama kemudian ketiga itu berhak memilih hadiah. Nah, kita menyimak gambar dulu ya. Jadi gambar apa ini? BBM. Apa? Apa yang bisa informasi apa yang bisa kita serap dari gambar ini? BBM naik. Nah, kira-kira apa dampak dari kenaikan BBM? Ya susah beli. Apa? Kelangkaan barang. Kelangkaan. Elektro. Apa lagi kemudian? Kelangkaan. Kemudian apa lagi? Dampaknya kira-kira? Apa yuk? Apakah kalau BBM ini naik hanya BBM aja yang naik? Barang-barang lain kira-kira naik juga? BBM hampir naik. Coba di kalian yang suka belanja online. Kan kalian suka belanja online kayaknya. Iya, mungkin naik. kan. Iya, Terus dia jadi Shopee, Tokopedia itu kan TikTok itu Shop. naik kan, dari TikTok Shop juga menaikkan ongkirnya kan. Ya. Karena memang efek dari BBM ini. Nah, coba juga yang lain kayak misalnya bahan-bahan pokok itu karena kalian tidak pernah beli belanja bahan pokok ya, karena Ya. masih sekolah. Nah itu juga ikut naik. Jadi BBM ini dia kalau dia naik ini nggak cuma dia aja yang naik, pasti biasanya yang lain pun ikut naik. Nah kalau banyak hal yang naik berarti akan menyebabkan apa? Inflasi. Nah selanjutnya kita akan membagi kelompok. Nah karena kita cuma berjumlah 9 ya, Iya. jadi kita bagi 2 kelompok saja. Kelompok ada beberapa hal yang dinilai dalam diskusi. Itu tentang sikap-sikap yang tadi disebutkan di tujuan pembelajaran, ada disiplin, teliti, ingin tahu, tanggung jawab, dan kerjasama. Bagaimana kerjasama tim di kelompok kalian. Kalau semuanya bekerja, ya pasti nilai lebih bagus. Kalau ada yang bekerja, ada yang enggak, ya nilainya dikurang. Kalau berarti kerjasama rendah. Ya, silahkan untuk melanjutkan kerjasama. Melanjutkan tugas kelompoknya. Sudah selesai komen? Silakan.
penyebab terjadinya permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut. Kenaikan harga BBM berdampak pada garis kemiskinan. Soal ketiga, carilah referensi mengenai apa saja penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu kenaikan permintaan lebih penawaran. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, meningkatkannya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Yang kelima, inflasi dari luar negeri. Apabila dilihat dari tingkat keparahan sumber dalam penyebabnya. Inflasi ringan. Soal kelima, apa dampak dari inflasi tersebut apabila tidak segera diatasi? Garis kemiskinan semakin meningkat. Kenapa? Kenapa termasuk ini inflasi ringan? Di sini inflasinya adalah 7,7%. 7,7% masuk dalam inflasi ringan. Ada pertanyaan lain? Monggo. Iya, kita dijawab ya. Pak Bapak diri nih. Bapak yang mana? Nih, Kenapa menjawab garis kemiskinan semakin meningkat? Jadi mereka menanyakan bahwa apa sih hubungannya kalau inflasi itu nggak jelas bisa meningkatkan garis kemiskinan. Pertanyaan mereka. Silakan dijawab. Karena semakin meningkatnya inflasi naik tinggi, maka resiko tingkat kemiskinan akan kembali meningkat. Ada pertanyaan lain? Ada. Ini sudah. Kalau sudah, silakan ditutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Lalu kita akan mulai deh. Jadi di sini ini ada nama-nama kalian. Ada nama-nama kalian ya? Boleh? Ada nama kalian kan? Ada semua kan ya? Ada citra tuh, ingatan. Nanti kalau ada spin in, nanti kan ini nanti ada terjemahan. Nah, ini kalau kita bisa lama, nanti saya kasih soal. Kalau dia bisa jawab, nanti ada tambahan. Oke? Siap? Ya, kita mulai ya. Nanya siapa kalian akan dapat? Oke, Masya. Pertanyaannya, Masya. Apa itu inflasi? secara sederhana inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Oke, benar atau salah jawaban Masya? Kita gunakan lagi ya. Ya. Woi. Zikra. Apa sih? Ini udah nih. Zikra. Ya. Ya, inflasi ringan tadi apa Zikra? Inflasi ringan merupakan jenis inflasi yang besarnya berada pada kisaran kurang dari 10% per tahun. Oke, jadi inflasi ringan adalah dia yang kurang dari 10%. Benar atau salah? Zikra tambah 10 100 poin. Udah. Siapa dia? Lana. Ya Lana. Kalau dia inflasinya itu 200%, masuk kategori inflasi apa? Kalau dia 200 apa? Inflasi sangat berat. Inflasi Hyperinflation. sangat berat atau hyperinflation, benar atau salah? Benar. Lana dapat 100 poin, mana Lana? Oke, kita ini 2 soal lagi ya. Umer nih. Oh iri. Gue Yo, Ya, ini. Apa saja sih penyebab inflasi itu? Tingginya permintaan barang, Ininya permintaan barang, apalagi? kenaikan peredaran uang, Peredaran uang, kenaikan biaya produksi. kenaikan biaya produksi. Ada 3. Ya. Apa aja tadi? Permintaan barang, tingginya permintaan Ininya barang, permintaan, kenaikan peredaran uang, peredaran uang,
Siapakah yang akan beruntung mendapatkannya? Mercy. Umer, apa dampak dari inflasi, Umer? Dampaknya adalah secara umum penetapan harga pokok dan harga jual menjadi sulit. Masyarakat enggan untuk menabung. Kemampuan negara untuk melakukan ekspor melemah. Kemungkinan terjadinya peningkatan ekonomi. Oke, benar atau salah jawabannya? Benar, dapat 1 Umer. Oke, kita sudah semuanya. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Ada yang bisa bantu saja membuat kesimpulan? Kira-kira apa yang kita pelajari? Kesimpulannya inflasi setiap tahun harga sebelumnya semakin naik. Oke, inflasi itu adalah ketika harga sekarang itu lebih naik dibandingkan harga sebelumnya. Namanya inflasi. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Macam-macam inflasi. Ya, mana? Saya simpulkan bahwa inflasi tersebut yaitu kenaikan harga secara umum dan inflasi tersebut ada beberapa tingkatnya. Tingkatannya. Dan inflasi juga mempunyai banyak penyebabnya. Ya, apa lagi? Dan dampak inflasi itu juga dapat kan penetapan harga maka masyarakat jual menjadi sulit, masyarakat dengan untuk menabung, kemampuan negara untuk melakukan ekspor kemungkinan terjadinya tingkatan ekonomi. Dan di sini juga ada cara untuk mengatasi inflasinya. Tapi belum kita bahas ya. Kita berikan tepuk tangan sederhana ya. Kita mau biasa kemajuan. Itu mau bikin berdoa. Ya. Ya apa? Cara mengetahui inflasi tersebut masuk ke ringan berat atau sangat berat. Jadi gimana cara tahunya? Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang cara menghitung inflasi. Nah dari situ kan nanti ketemu tuh nilainya berapa. Kalau nilainya ternyata misalnya 20%, berarti masuk kategori apa? Sedang ya kan? Tapi kalau misalnya nanti kita lihat ternyata ketemunya 5%, Tinggal nah seperti itu cara mengetahuinya, gitu ya? Ya, Selanjutnya, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? menyenangkan. Menyenangkan. Dapat poin baik. Dapat poin tinggi. Dapat semangat untuk ya. belajar. Belajar presentasi. Mendapatkan lebih dari sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian dulu. Nanti dibuatnya setelah penilaian.
Ini 210. Ini berapa? 220. 220. Ini 230. 210, 120, 120, 190, 220. Jadi pemenang pertama, kemudian pemenang kedua, pemenang ketiga ya. Ada Alvito dan ada Zika. Jadi kita mulai dulu dari pemenang pertama ya kita. Ini sekali aja yang ada ya. Bismillah Jikra uang mas. Mau tidak? Dapat nih. Bismillah selalu teh. Apa? Dapat nih. Saya tambah ya. Di FFA itu namanya aja. Selanjutnya yang kedua. Ini kasih ya. Eliminate. Yang kedua, siapa pemenang kedua? Bang, bagilah. Dek. Habibi. Abi. Habibi, ya Habibi. Gimana Azhar? Biskuit Bi. Ini. Apa ya saya selalu teh nih? Eli. Aku kayaknya Ayo, Mas. Silakan. Ya. Jawa. Pemenang ketiganya ada 2 orang. Siapa dulu nih yang mau maju? Jikra dulu. Nanti yang belakang. Baca. Spin-in. Oh salah. Itu bos. Sponsor Deka. Nice. Ya, bisa. Sampai muka bentar. Biskuit. Silakan. Wah, lainnya aja. Oke, selanjutnya di pertemuan selanjutnya seperti yang tadi sudah bilang bahwa kita akan mempelajari tentang cara menghitung inflasi dan cara mengatasi inflasi. Siap. Nah, tadi kan baru belajar tentang dampaknya ya, tapi belum tahu cara mengatasi inflasi. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti silahkan kalian baca bukunya di rumah, biar nanti di pretest di pertemuan selanjutnya itu bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Kalau hari ini tadi kan kita belum ada yang dapat status ya, belum ada. Nilainya kan rata-rata tadi benar paling banyak tadi 4 ya. Jikra tadi bro. Jikra tadi kan benar 4, tapi yang benar 5 kan belum ada. Nah, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya itu untuk pretest bisa benar. Amin. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Adalah kita tutup pembelajaran kita dengan istighfar 3 kali. Doa kita berdoa dengan mendalam. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta